Hai, ini Adi. Hari ini ceritanya tentang dua sahabat yang menjadi pasangan dan tantangan yang mereka hadapi. Anda dapat berlangganan ke saluran tersebut setelah menonton. Ini sangat membantu kami dalam merealisasikan konten. Film ini dimulai dengan memperkenalkan Dylan, yang selalu terlibat dalam pekerjaannya, sehingga dia tidak bisa mengalokasikan waktu untuk pacarnya yang merasa tidak puas. Dalam peristiwa yang berubah, mereka merencanakan pergi menonton film, tetapi keterlambatan yang selalu dialami Dylan menyebabkan pacarnya putus dengannya karena dia dianggap kurang perhatian. Pada saat yang bersamaan, kita diperkenalkan kepada Jamie, seorang wanita bernama Jamie yang menghadapi masalah serupa tentang kesibukan dalam hubungannya. Tidak bisa terhubung emosional dengan pacarnya, dia memutuskan untuk mengakhiri hubungan tersebut dengan alasan keterlambatan yang berkelanjutan. Meskipun jadwalnya sangat padat, Jamie tetap memegang keyakinan bahwa suatu hari nanti dia akan menemukan pasangan idealnya. Kita kemudian mengetahui bahwa Jamie memiliki posisi penting sebagai perekrut eksekutif di sebuah agen pekerjaan ternama di New York City. Hal ini bersamaan dengan perjalanan Dylan, karena dia menerima tawaran pekerjaan di New York meskipun berasal dari Los Angeles. Setibanya Dylan di New York, Jamie menyambutnya di bandara. Dia dengan antusias menekankan bahwa ini adalah kesempatan besar baginya. Namun, Dylan tidak terlihat terlalu antusias karena hatinya masih tertuju pada Los Angeles, kota yang dia cintai. Mereka kemudian pergi ke perusahaan tempat wawancara kerja Dylan dijadwalkan. Setelah wawancara, Jamie memberitahunya bahwa dia telah ditawari posisi di majalah Gecky. Awalnya, Dylan ragu untuk meninggalkan kehidupannya di Los Angeles dan pindah ke New York. Dalam upaya untuk memengaruhi keputusannya, Jamie menghabiskan malam itu untuk memperlihatkan daya tarik kota ini dan potensi pekerjaan tersebut. Selama perjalanan mereka menjelajahi berbagai tempat, akhirnya tiba di sebuah atap yang menakjubkan. Jamie mengungkapkan bahwa tempat ini adalah tempatnya merasa tenang ketika dia sedang bersedih karena pemandangan yang memukau. Dylan sangat menghargai pemandangan itu, dan percakapannya berpindah ke ayahnya, seorang penulis yang dulunya sukses, topik yang Jamie tahu banyak tentangnya. Tertarik, Jamie menanyakan reaksi ayah Dylan terhadap potensinya pindah ke New York. Dylan meyakinkannya bahwa ayahnya selalu mendukung keputusannya, memberinya ketenangan pikiran untuk mempertimbangkan relokasi tersebut. Berpindah dari atap, Jamie membawanya ke Times Square, di mana sekelompok orang menari mengikuti lagu pop. Terpesona oleh pengalaman itu, Dylan ikut dalam tarian tersebut, yang berakhir dengan keputusannya untuk merangkul kehidupan di New York. Keesokan harinya, Jamie menyajikan kontrak kepada Dylan untuk ditandatangani, yang akan menjamin komisinya karena berhasil merekrutnya. Saat Dylan memulai rutinitas kerjanya, dia membentuk persahabatan dengan rekan kerja bernama Tommy. Selama interaksi mereka, Jamie menyebutkan bahwa kontrak tersebut berlangsung selama 1 tahun, namun Dylan tetap memiliki fleksibilitas untuk pergi kapan saja yang diinginkannya, meskipun dia secara halus menyarankan agar tidak melakukannya. Tertarik untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama, Dylan mengundang Jamie untuk makan siang bersamanya. Namun, Jamie salah mengartikan undangan tersebut sebagai isyarat romantis dan mengungkapkan kekhawatirannya tentang memperumit persahabatan mereka dengan berpacaran. Dylan mengklarifikasi bahwa ia bermaksud mengundang secara platonis, dan mereka melanjutkan dengan makan bersama di sebuah restoran. Percakapan mereka yang jujur mengarah pada diskusi tentang hubungan masa lalu mereka masing-masing dan komentar yang sering dilontarkan oleh mantan mereka tentang mereka. Kejujuran mereka menumbuhkan ikatan yang kuat di antara mereka. Jamie menceritakan rencananya untuk mengadakan pesta di rumahnya dan mengajak Dylan untuk datang, karena ia percaya bahwa hal itu akan memberinya kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak teman. Dylan setuju dan berpartisipasi dalam pesta tersebut, dengan mudah terhubung dengan para peserta lainnya dan bersenang-senang. Seiring berjalannya waktu, mereka terus bertemu secara teratur, menikmati kebersamaan satu sama lain dan berbagi momen-momen yang menyenangkan. Pada suatu malam, Dylan mengunjungi rumah Jamie untuk menonton film bersama. Kecenderungan Jamie untuk film romantis memicu sebuah diskusi dengan Dylan tentang kompleksitas yang digambarkan dalam film-film tersebut. Dylan menyatakan bahwa hubungan tidak seharusnya begitu rumit dan menganjurkan pendekatan yang lebih sederhana dalam cinta tanpa komplikasi yang tidak perlu. Jamie setuju, menekankan bahwa memenuhi kebutuhan fisik tidak harus melibatkan konflik emosional. Dia menyamakannya dengan bermain tenis secara santai, fisik tanpa keterlibatan emosional. Dylan mengusulkan pengaturan yang murni fisik, tanpa emosi atau komitmen, dan yang mengejutkan, Jamie setuju. Setelah mengevaluasi daya tarik fisik mereka yang saling berbagi melalui tes, mereka menetapkan aturan dasar dan memulai hubungan fisik sambil tetap menjaga persahabatan mereka. Saat hari-hari berlalu, kedekatan mereka tumbuh. Namun, mereka mendapati diri mereka mengalami kebingungan yang memicu percakapan untuk mengatasi situasi tersebut. Mereka memutuskan untuk mengakhiri pengaturan tersebut untuk menjaga persahabatan mereka.
Namun, keinginan fisik mereka muncul kembali yang mengarah pada pertemuan penuh gairah. Pertemuan rahasia mereka tiba-tiba terganggu oleh ibu Jamie yang mendukung dan mengungkapkan ketidaknyamanannya terhadap komitmen juga. Dylan berbicara dengan temannya Tommy tentang pengaturan tersebut, tetapi Tommy memprediksi kehancurannya karena perbedaan persepsi berdasarkan jenis kelamin. Waktu berlalu, dan pertemuan fisik mereka terus berlanjut. Namun, Jamie mulai merindukan pengalaman kencan yang lebih tradisional. Dia mengungkapkan kerinduannya untuk hubungan yang serius kepada Dylan, yang bersedia mengakhiri pengaturan jika itu sesuai dengan keinginannya. Di sebuah taman, keduanya mencoba untuk terhubung dengan minat romantis potensial. Dylan mendekati seorang wanita yang mengungkapkan bahwa dia sudah menikah dan memiliki anak-anak, sementara Jamie berinteraksi dengan seorang dokter yang berencana berkencan dengannya, yang mengarah pada akhir yang santai. Adegan berpindah ke malam itu, di mana Jamie sedang berkencan dengan dokter bernama Parker. Mereka menikmati kebersamaan satu sama lain, dan Parker mengusulkan untuk pergi ke rumah Jamie karena dekat. Namun, Jamie mematuhi aturan untuk tidak membawa seorang pria ke rumahnya sampai kencan kelima. Dia berbagi pandangannya tentang membayangkan seorang pahlawan, seorang pangeran yang akan datang menyelamatkannya dari dunia. Jamie dan Parker terus berkencan secara teratur, dan Dylan merasa kesulitan tanpa kehadiran Jamie. Meskipun mencoba berkencan dengan wanita lain, dia menyadari bahwa dia sangat merindukan kehadiran Jamie. Sementara itu, hubungan Jamie dan Parker berkembang hingga kencan kelima mereka, di mana mereka semakin dekat. Keesokan paginya, Jamie pergi membeli donat, berharap Parker masih akan berada di sana ketika dia kembali. Namun, dia menemukan Parker meninggalkan tempatnya tanpa penjelasan. Tampaknya dia telah mendapatkan apa yang dia inginkan dan siap untuk pergi. Jamie menghadapinya, menyadari niatnya, dan dia mencoba memberikan alasan yang lemah. Melihat melalui perilakunya, Jamie meminta dia pergi, menyadari bahwa dia bukanlah pangeran yang dia cari. Malam itu, Jamie bertemu dengan Dylan dan menceritakan kisahnya kepadanya. Dylan menasihatinya untuk melupakan Parker, menganggapnya sebagai orang yang manipulatif dan tidak dapat diandalkan. Kemudian, Dylan membuat kejutan untuk Jamie dengan lukisan yang pernah dia kagumi dan ungkapkan keinginannya untuk membelinya. Untuk mengangkat semangatnya, Dylan memberikan lukisan tersebut padanya. Setelah kembali ke rumah, Jamie menemukan catatan dari ibunya yang menjelaskan ketidakhadirannya selama liburan. Merasa sedih, dia mengungkapkan kepada Dylan tentang ketidakhadiran ibunya. Dylan mengundangnya ke rumahnya, yakin dia akan bosan sendirian di rumahnya sendiri. Mereka memutuskan untuk terbang ke Los Angeles bersama-sama. Dila, Jamie bertemu dengan keluarga Dylan, termasuk orang tuanya dan saudara perempuannya, Annie. Ayah Dylan sedang berjuang dengan penyakit mental yang membuatnya lupa bahkan hal-hal dasar dan kadang-kadang melakukan perilaku memalukan. Dylan mempersiapkan Jamie untuk kondisi ayahnya, termasuk saat-saat ketika dia lupa untuk mengenakan celana. Meskipun demikian, Annie dan ayah Dylan membentuk hubungan positif dengan Jamie. Selama menginap, Dylan mengalami rasa malu sesekali karena perilaku ayahnya, sementara Jamie menghabiskan waktu berkualitas dengan Annie, memperkuat persahabatan mereka. Suatu malam, saat Dylan mengunjungi Jamie di kamarnya hanya mengenakan jubah dan tampaknya mencari privasi, Jamie mendorongnya untuk tetap memakai jubah. Alih-alih terlibat dalam pertemuan intim, mereka memilih untuk berbicara, menikmati kesempatan langka untuk percakapan yang bermakna. Percakapannya beralih ke perasaan mereka satu sama lain, dan keduanya mengungkapkan perasaan bahwa orang lain memiliki tempat istimewa di hati mereka. Saat mereka berbagi emosi mereka semakin dekat dan akhirnya berbagi momen penuh gairah, menandai perubahan dalam hubungan mereka. Adegan tersebut berakhir dengan Dylan meninggalkan kamar Jamie setelah koneksi mereka. Keluarga pergi makan malam, dan sekali lagi, perilaku ayah Dylan menjadi sumber rasa malu dan ketidaknyamanan bagi Dylan. Ini terus membebani interaksi keluarga mereka. Keesokan harinya, Dylan mengajak Annie berkeliling kota, dan mereka akhirnya duduk di tanda Hollywood yang ikonik. Annie mendorong Dylan untuk tidak merasa malu tentang perilaku ayahnya, menekankan bahwa dia seharusnya melihat ayahnya dengan cinta dan pengertian. Kembali di rumah, Annie berbicara dengan Dylan tentang hubungannya dengan Jamie, mencatat bahwa dia telah mengamati mereka dengan cermat dan percaya bahwa mereka adalah pasangan yang hebat. Namun, Dylan menolak keterlibatan romantis dan bahkan menyebut Jamie sebagai terluka, tanpa menyadari bahwa Jamie mendengar pembicaraannya. Terluka oleh kata-katanya, Jamie memutuskan untuk kembali ke New York tanpa menghadapinya langsung. Setelah menyadari bahwa Jamie menghindarinya, Dylan mencoba untuk berdamai, tetapi dia menolak untuk terlibat. Dylan menghadapi dilema saat dia mempertimbangkan untuk meninggalkan pekerjaannya di Geki untuk posisi lain yang akan memengaruhi komisi Jamie.
Pertengkaran terjadi ketika Jamie menghadapinya tentang kemungkinan kepergiannya. Baik Jamie maupun Dylan melakukan introspeksi, berusaha untuk menerima perasaan mereka dan keadaan hubungan mereka. Jamie menghabiskan waktu dengan ibunya, sementara Dylan mendiskusikan situasinya dengan saudarinya. Kemudian, ayah Dylan, yang berada dalam tahap awal penyakit Alzheimer, tiba di New York. Dylan menjemputnya di bandara, dan dalam momen kebingungannya, ayahnya mengenang seorang wanita yang pernah dia cintai dengan sangat dalam namun dia lepaskan. Pengakuan ini memicu serangkaian peristiwa yang membuat Dylan mengejutkan Jamie di stasiun Grand Central dengan pertunjukan flash mob dan pengakuan perasaan yang tulus. Saat mereka berbagi ciuman penuh gairah, Dylan mengusulkan agar mereka pergi pada kencan resmi pertama mereka. Mereka pergi ke kafe terdekat di mana kimia mereka terasa kuat. Jika Anda tertarik dengan film semacam itu, silakan lanjutkan ke video berikutnya di layar dan juga bagikan pendapat Anda tentang film ini di kolom komentar. Beri kami suka dan berlangganan. Selamat tinggal.